Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang sama-sama insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat pilihan dari Allah, yaitu kita terpilih menjadi hamba Allah yang ditakdirkan saged rawuh salat Isya dan salat tarawih. Moga-moga apa yang kita lakukan barusan dan nanti semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, alhamdulillah malam ini adalah malam yang ke-5 bagi yang puasanya 4 hari. Yang jelas kita sudah puasa 4 hari. Alhamdulillah, di sini kami akan menyampaikan satu peringatan saja sebagai pengingat dan sebagai nasihat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Kenapa ini perlu? Karena saya melihat banyak manusia, orang-orang Islam yang berada di awal Ramadan sudah kehilangan fokus. Apa Pak? Sudah kehilangan fokus. Saya tadi ketika dijemput oleh Pak Fiton lewat di satu jalan di depan itu ada apotik, tulisannya Selamat Idul Fitri. Kalau ibu-ibu tidak percaya silahkan dicek di mana Pak Fiton tadi. Ada di depan apotik itu tulisannya Selamat Idul Fitri. Poso lagi itu pinten? Sudah Selamat Idul Fitri. Jadi kita betul-betul kehilangan fokus, apalagi kalau berjalan banyak makanan, melihat Selamat Idul Fitri, rasa-rasanya besok sudah takbiran. La haula wala quwata illa billah. Itu realita dan kenyataan yang kita hadapi, bahwa umat Islam kula panjenengan sami banyak yang di awal Ramadan justru kehilangan fokus. Makanya malam hari ini, di malam yang ke-5 ini, kula pengen sekedik berbagi, sekedik sharing dengan panjenengan semua. Kira-kira orang kalau puasa itu apa yang harus fokus diamalkan. Jangan sampai kita cuman puasa lalu kemudian melihat pamflet Selamat Idul Fitri lalu hilang fokus kita puasa. Hadirin, kalau kita sebagai umat Islam niku hanya fokus siam, fokus puasa, menahan lapar, menahan dahaga, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan berhubungan suami istri, itu biasa. Sebab dulu zaman sebelum Rasulullah, umat-umat terdahulu juga diwajibkan puasa. Bahkan umat terdahulu puasanya lebih keren dari kita. Saya ambil contoh ayat yang saya baca tadi, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min. Pertanyaannya, siapa min qablikum itu? Apakah orang Yahudi atau Nabi Adam? Ternyata para ahli tafsir menyebutkan yang disinggung Allah min qablikum itu adalah orang Nasrani, orang Nasoro, umatnya Bani Israel, anak cucunya Nabi Yakub yang soleh-soleh. Tetapi sejarah membuktikan bahwa mereka puasanya itu, kalau bahasa orang sini sakarpe dewe. Di tafsir disebutkan ketika turun perintah Ramadan, mereka tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena bulan suci Ramadan itu biasanya terjadi antara musim panas dan musim dingin. Jadi ketika panas, mungkin misalkan hawanya di
Bohar sini kira-kira 60 derajat, bapak-bapak kuat puasa kira-kira? Halo? Ibu-ibu kuat? Meskipun pakai AC. Lalu kemudian kadangkala Ramadan itu turun di musim dingin yang begitu mencekam. Ya. Dan orang Bani Israel itu terkenal, ya barokahnya Nabi Musa itu suka komen. Akhirnya mereka inisiatif, kita kalau puasa seperti ini mati kita. Lebih baik kita puasa ini kita alihkan bulannya di pertengahan antara musim panas, musim dingin. Nanti silakan buka di tafsir, ada itu. Walhasil puasanya dipindah. Ketika puasa dipindah, raja mereka itu merasa sadar ini pelanggaran. Akhirnya apa? Inisiatif lagi. Kalau begitu biar Allah memaafkan kita, kita tambahi 10 hari. Jadi berapa, Pak? 40 hari. Yang terkenal 40 hari. Yang banyak tidak diketahui orang, karena panjenengan ini orang spesial, maka kami kasih tahu. Bolo dewe. Di tafsir disebutkan akhirnya kemudian raja itu meninggal. Digantikan oleh raja setelahnya. Lalu raja setelahnya mengatakan, mosok puasa kok cuman 40. Kita tambahi 7. Jadi 47. Berhenti sampai situ belum. Raja itu meninggal, diriwayatkan raja yang terakhir, dia bilang begini, poso kok nanggung, kok petang puluh itu jangkepi, seket Pak. Walhasil puasanya digeser, ditambahi 10, ditambahi 7, ditambahi 3, jadinya puasanya 50. Bapak-bapak, kalau misalkan orang sini puasa 50 hari soleh nopo toleh? Kira-kira kalau ada bapak-bapak sini yang bilang saya kurang ini puasa ini, cuma 30, saya tambah jadi 50. Niku disebut soleh nopo toleh, Pak? Iso tolah-toleh barang. Makanya poinnya adalah ternyata Allah syariatkan kita puasa bukan cuma untuk puasa saja. Ada hal-hal yang sifatnya harus difokusi, harus kita perhatikan selain puasa. Salah satunya adalah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini yang pengen kulo garis bawahi tentang bulan Ramadan itu ternyata disandingkan dengan Quran, bukan puasa. Kalau puasa itu kewajiban sama dengan sholat. Tapi ketika Allah bilang bulan Ramadan, mulianya Ramadan itu bukan karena puasanya ternyata. Ternyata gara-gara Ramadan itu unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ada waktu-waktu yang sakral yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, baik secara bertahap maupun secara langsung diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Makanya banyak orang yang mencari Lailatul Qadar, dan itu biasanya kita cari cuman diganjil-ganjil aja, betul? 21, 23, 25, 27. Yang paling sering terjadi kapan, Pak? Mungkin 29, 27. Sehingga saya sering menyaksikan orang itu kalau malam ganjil ke masjid, Pak. Iktikaf tapi bawa bantal. Iktikaf tapi bawa bantal. Tujuannya bagus, cuman caranya kurang sopan. Bawa bantal. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga tolong difokuskan kembali di malam yang kelima ini. Mari syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kita kembali untuk fokus melakukan interaksi dengan Quran kita secara betul-betul fokus. Jangan sampai fokusnya kita kabur gara-gara melihat pamfletnya apotik tadi. Selamat Idul Fitri. Ramadan baru dapat 4 hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, di waktu yang tersisa ini saya jelaskan bagaimana Rasulullah itu fokus. Yang pertama, Rasulullah itu ketika bulan Ramadan, beliau fokus dengan Quran. Itu sampai dikatakan oleh para ulama, beliau memurojaah 2 kali lipat daripada biasanya. Beliau Nabi bukan, Pak? Rasul bukan. Yang terima wahyu
itu sampai murojaah, dan murojaahnya dengan siapa? Jibril, tentu dengan yang levelnya lebih tinggi ya. Jadi ini pelajaran buat kita. Rasulullah dengan Quran itu memurajaah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, waktu 26 hari tersisa ini, mari kita fokus, jangan kendor. Urusan Al-Quran jangan kasih kendor, Pak. Ya, saya tadi pagi ngisi pengajian ibu-ibu Aisyah. Ditanya sama ibu-ibu, Pak Ustadz, nggih, gimana pahalanya baca Quran khataman tapi berjamaah bareng-bareng? Kadang ya ora maca, Pak, teko-teko ngantuk ya, selesai. Sama pahalanya membaca Quran sendiri lalu khatam. Saya bilang, dua-duanya dapat, cuma ada cumannya. Kalau yang pahala bareng-bareng tadi ya mungkin kolektif, ya mungkin dibagi rata. Karena saya melihat beberapa masjid bapak-bapak kalau tadarus, mohon maaf, mudah-mudahan nggak di sini. Kalau bareng-bareng itu nggak disimak, tidak ada yang nyimak sebagaimana Jibril dengan Rasul. Dijarakan, dijarno maca mbu salah dawa, kudune mat Tabi'i dadi mat Syafi'i. Panjang kali. Wes dijarakan, Pak. Sehingga ketika dibiarkan sudah selesai, dapat 2 rukuk ganti. Nah itu kurang afdol. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu, yaitu tadi urusan Al-Quran murojaahnya diperkuat, jangan kasih kendor. Dan ahli Quran itu, kata Rasulullah, bukan hanya yang membaca. Kalau bapak ibu bosan membaca, mulai dari hal-hal yang kecil, tadaburi maknanya. Sekali-kali Ramadan itu selain khatam, kemudian kita punya target yang namanya maca Quran, angen-angen, sak maknane niku perlu. Karena kadang-kadang banyak sentilan-sentilan dari Allah itu dari arti yang kita baca. Kenapa hadirin? Karena Quran itu kalau untuk kita orang beriman seperti charger. Seperti apa? Charger. Fungsinya untuk ngecas iman. Kalau bapak ibu misalkan di sini orang kota, HP-nya low bat, kira-kira panik bukan, Pak? Panik, charger mana? Tapi kalau hatinya kering, santuy, santai saja. Maka ini kami menasihatkan untuk bukan siapa-siapa, tapi untuk saya pribadi dan panjenengan semua. Mari kita fokuskan di sisa waktu untuk nopo? Tadarus, murojaah, mengkaji, mengkhatamkan, dan mendengarkan minimal Al-Quran. Terakhir, sebelum kami tutup, kita ini makhluk hebat, kuat-kuat. Mohon maaf kalau boleh dicek barangkali. Bapak Ibu kalau nyekrol HP 2 jam kuat? Kuat. Baca WA yang panjang kuat? Komen status tetangga kuat? Kuat. Baca notifikasi apa gitu kuat? Kuat. Tapi kalau baca Quran 2 lembar kuat? Kok wis akeh sing komen 3 lembar kuat, masih kuat? 10 lembar? Mohon maaf Bapak Ibu, ini realita kita. Saya tadi pagi juga tidak sengaja, bukan nggak sengaja, sengaja buka TikTok. Isinya TikTok zaman sekarang itu menunjukkan bahwa selera masyarakat kita Indonesia tidak seneng Quran. Ada itu orang nge-live nyebur kali, salto, yang nonton berapa? 3.000 orang. Saya bukanya jam 8 pagi, loh kok rame sekali, tak tutup. Sebelum duhur buka lagi masih ada, pesertanya nambah jadi 4.000. Semuanya mengatakan sami'na. Padahal yang dilihat itu live seseorang jebur kali, dikirim gift apa, jebur kali. Itu yang nonton itu betah dari mulai jam 8 sampai zuhur. Tadi sore saya coba cek lagi, masih live lagi. Yang nonton berapa? 3.000 orang. Itu kalau sudah joget-joget, kalau sudah pasti banyak yang nonton. Giliran ada live ngaji, saya pernah mencoba nge-live baca Quran, yang nonton berapa? 4, 5, paling banter 10, itu pun sudah pamit. Subhanallah. Saya kadang-kadang itu pun keluarga sendiri katanya.
Saya mikir subhanallah, ini kondisi real kita Bapak Ibu sekalian. Kita mencoba untuk dakwah milenial, gabung di TikTok, di Facebook, ternyata peminatnya masih kurang. Makanya ini penutup buat kita semua. Ini teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang umum seperti itu, mudah-mudahan jamaah MNI mboten. Artinya kita dengan Quran, kata Utsman, lau toharat kulubuna ma sabiat min kalahmillah. Seandainya hati kita itu bersih, pastinya nggak bosan. Buka makin dibuka makin kena cas hati, makin dibuka makin seneng, makin kurang makin ketagihan. Bukan makin dibuka ditutup, setelah ditutup ditaruh, kalau kangen dilapin, kalau ditaruh lagi, sehingga ngambilnya kapan? 17 Agustus kalau ada lomba. Naudzubillah summa naudzubillah. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sedikit. Semoga memberi manfaat, dan semoga kita setelah ini difokuskan oleh Allah untuk interaksi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin, sehingga dihitung sebagai ahlul Quran. Amin Allahumma amin. Wal akhir subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.